Lo pernah janjian meeting sama orang beda negara? Jam 7 ya? Siap. Pas hari H, yang satu udah rapi depan laptop, satunya lagi masih suapin bubur ke anak. Semua gara-gara dunia dibagi jadi zona waktu. Tapi kenapa sih harus ribet begitu? Kenapa patokannya ada di Greenwich? Dan kenapa Indonesia punya 3 zona waktu? Bukannya satu aja biar gampang. Di abad ke-18 sampai 19, orang hidupnya masih sederhana. Jam itu urusannya matahari. Kalau matahari pas di atas kepala, ya sudah, itu jam 12 siang. Tapi akibatnya, setiap kota punya jam sendiri. London bisa menunjuk jam 12, tapi kota sebelah bisa jam 12.07. Bedanya emang kecil, tapi bikin pusing kalau lo butuh kepastian waktu. Masalah makin kerasa ketika kereta api dan telegraf mulai populer. Bayangin, lo lihat jadwal kereta. Tulisannya, berangkat dari Liverpool jam 10.05, tiba di Manchester jam 10.02. Lah, gimana ceritanya kereta nyampe duluan sebelum berangkat? Bikin bingung penumpang, bikin masinis stres. Makanya stasiun bikin aturan sendiri, pakai railway time, jam yang diseragamkan khusus untuk kereta. Tapi di luar stasiun, ya kacau lagi. Jam di gereja bisa beda dengan jam di balai kota. Jam di pasar beda dengan jam di rumah wali kota. Rasanya kayak tiap komplek perumahan punya jamnya masing-masing. Kekacauan itu akhirnya bikin dunia sepakat, kita butuh standar waktu global. Tahun 1884 digelarlah Konferensi Meridian Internasional di Washington DC. 25 negara kumpul buat menentukan satu garis bujur yang jadi acuan. Pertanyaannya, taruh di mana titik 0 derajat bujur itu? Ada yang musuhin Paris, ada juga yang mau di Washington, bahkan ada yang ngeletuk Yerusalem. Tapi yang akhirnya dipilih adalah Greenwich, Inggris. Alasannya bukan semata-mata ilmiah. Pertama, secara praktis, 2/3 peta dunia waktu itu udah pakai bujur Greenwich sebagai referensi. Kedua, Inggris waktu itu superpower. Kapalnya ada di mana-mana, perdagangannya mendominasi dunia. Jadi gampangnya, siapa yang punya kapal paling banyak, dialah yang bikin aturan. Dan ketiga, di Greenwich sudah berdiri observatorium dengan catatan astronomi yang lengkap. Jadi secara infrastruktur mereka memang siap jadi pusat jam dunia. Dari situlah lahir istilah Greenwich Mean Time atau GMT. Kata mean di sini maksudnya adalah rata-rata. Posisi matahari di atas Greenwich sepanjang tahun. Jadi sejak saat itu dunia sepakat mengikuti jam Inggris. Kalau dipikir, ini bukan cuma soal sains, tapi juga soal gengsi politik. Ibarat nongkrong, yang paling sering raktir dialah yang menentukan mau makan di warung mana. Setelah Greenwich ditetapkan sebagai titik 0, dunia akhirnya punya jam pusat. Dari titik 0 itu, setiap bujur dihitung selisih waktunya. Karena bumi ini bulat, ya kecuali kalau lo masih percaya teori konspirasi datar. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Bumi butuh 24 jam buat muter sekali. Artinya, setiap 15 derajat bujur, waktunya bergeser 1 jam. Jadi, daerah yang berada 15 derajat di timur Greenwich, jamnya lebih cepat 1 jam. Makanya disebut GMT plus 1. Kalau 30 derajat di timur, berarti GMT plus 2. Begitu terus sampai ke Asia yang makin jauh di timur, termasuk Indonesia dengan GMT plus 7, plus 8, dan plus 9. Sebaliknya, kalau lo jalan ke barat dari Greenwich, waktunya makin lambat. Itulah kenapa ada GMT 5, misalnya di New York. Konsep ini yang bikin dunia bisa dibagi jadi 24 zona waktu, masing-masing lebar 15 derajat. Walaupun prakteknya nggak lurus-lurus amat, karena ada negara yang ngotot bikin zona waktunya sendiri sesuai kepentingan politik atau ekonomi. Ada yang bikin setengah jam, ada yang bikin 45 menit kayak Nepal dengan UTC plus Vimayan 45. Serius, ada negara yang jamnya beda cuma 15 menit sama tetangganya. Makanya, kalau lo lihat peta zona waktu dunia, bentuk garisnya aneh-aneh, nggak lurus kayak penggaris. Ada yang zigzag ngikutin perbatasan negara, karena emang nggak ada negara yang mau jamnya tiba-tiba beda di tengah ibu kota. Dan disinilah sistem GMT plus 7 atau GMT plus 9 jadi masuk akal. Bukan angka random, tapi hasil perhitungan posisi bujur dari Greenwich. Indonesia yang posisinya di timur jauh otomatis jatuh di rentang plus 7 sampai plus 9. Jadi bukan pemerintah iseng bikin, tapi memang mengikuti pembagian matematis bumi.
Tapi masalah belum selesai, karena GMT pakai matahari sebagai patokan, akurasinya nggak selalu stabil. Rotasi bumi kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, bahkan bisa meleset sepersekian detik. Di abad ke-20, ketika dunia udah kena roket, satelit, dan GPS, orang sadar kita butuh waktu yang jauh lebih akurat. Lahirlah UTC, Coordinated Universal Time. Bedanya dengan GMT, UTC bukan pakai matahari, tapi pakai jam atom. Akurasinya gila-gilaan, 1 detik bisa dianggap sakral. Karena kalau satelit GPS telat 1 detik aja, lo bisa diarahkan bukan ke warteg, tapi ke rumah mantan. Tapi bumi ini makhluk hidup, nggak selalu stabil, rotasinya masih suka ngaco. Jadi biar sinkron, UTC kadang ditambahin leap second. Bayangin, ada hari di mana setelah jam 23 lewat 59 menit 59 detik, bukan langsung ke 12 malam, tapi ada tambahan 1 detik. Jadi jam 23 lewat 59 menit 60 detik. Ribet juga ya ngomongnya. Sekarang kita geser ke Indonesia. Kenapa kita punya 3 zona waktu? Jawaban singkatnya, karena negara ini kebesaran bro. Dari Sabang sampai Merauke jaraknya lebih dari 5.000 km. Hampir sama kayak jarak London ke New York. Kalau semua dipaksa 1 jam, banyak hal bakal berantakan. Makanya sekarang pembagiannya sederhana. Wilayah Indonesia Barat atau WIB yang sama dengan GMT plus 7 mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Tengah. Wilayah Indonesia Tengah WITA GMT plus 8 dipakai Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi. Dan wilayah Indonesia Timur WIT GMT plus 9 berlaku untuk Maluku dan Papua. Tapi itu hasil penyederhanaan. Pada zaman kolonial Belanda, Hindia Belanda sempat punya 11 zona waktu. Bayangin ribetnya administrasi saat itu. Setelah merdeka, Indonesia sempat pakai 6 zona waktu. Baru pada tahun 1988 pemerintah memutuskan merapikan semuanya jadi 3 zona waktu saja, biar urusan administrasi, birokrasi, dan siaran televisi nggak bikin kepala pusing. Kalau dibayangin 11 zona itu masih ada sampai sekarang, orang Jakarta mungkin bilang selamat pagi, orang Kalimantan nyaut selamat siang, sementara orang Papua udah bilang selamat malam. Daripada bingung, akhirnya dipotong jadi 3 aja. Zona waktu bukan cuma soal matahari, tapi juga soal politik dan ekonomi. Lihat Cina misalnya, luasnya hampir setara Eropa, tapi mereka pakai 1 zona waktu saja, Beijing Time. Akibatnya, di Xinjiang, matahari baru nongol jam 10 pagi. Bayangin anak sekolah baru masuk kelas ketika jam biologisnya bilang itu masih subuh. Indonesia ambil jalan tengah. 3 zona waktu dianggap paling realistis, tapi konsekuensinya tetap ada. Siaran bola Eropa misalnya, kalau di Jakarta mulai jam 2 pagi, di Papua itu udah jam 4 pagi. Fans bola di sana korban 2 kali. Ngantuk, dan kalau timnya kalah, tambah sakit hati. Atau rapat nasional via Zoom. Kalau Jakarta bilang jam 9, Bali sudah jam 10, Papua jam 11. Wajar kalau ada yang telat. Alibinya pun kuat. Beda 2 jam bos, wajar saya udah nganter duluan. Ada juga wacana bikin 1 zona waktu nasional. Katanya biar efisien, pasar saham, jam kerja, jadwal siaran semua gampang diatur. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Kalau Papua dipaksa ikut WIB, orang sana masuk kantor jam 6 pagi, pas matahari belum nongol. Suasananya jadi kayak film horor, kantor gelap, bayangan sendiri bikin takut. Sebaliknya, kalau semua ikut WIT, orang Jawa kerja baru jam 9, tapi udah kepanasan kayak jam 11. Jadi untuk sekarang, kompromi 3 zona ini masih dianggap paling masuk akal. Memang ribet kalau soal janjian, tapi jauh lebih nyaman daripada dipaksa 1 jam nasional. Dari kisah ini, kita belajar zona waktu bukan murni soal sains. Ada kebutuhan, ada politik, dan ada kekuatan siapa yang paling berpengaruh. Greenwich jadi pusat dunia karena Inggris lagi jaya. UTC lahir karena teknologi modern butuh ketepatan yang gak kenal kompromi. Dan Indonesia punya 3 waktu karena negaranya kepanjangan kalau dipaksa 1. Jadi, kalau lain kali lo salah paham sama temen gara-gara beda zona waktu, ingat aja, itu semua gara-gara konferensi tahun 1884 di Washington, gara-gara Inggris kok pamer kapal, dan gara-gara kita tinggali negara yang kelewat panjang. Waktu itu bukan sekadar angka di jam,
Tapi bukti kalau dunia ini nggak pernah bisa sepakat, kecuali pas sama-sama telat. Sekian pura-pura pintar hari ini. Ingat, pura-pura pintar lama-lama bisa bikin beneran pintar.